Selamat pagi, Pak Ali Alif selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan yang saya cintai, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Miss Shirley dari kelas akuntansi pagi D, dan saya ada di kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi jasa pengiriman uang atau transfer, yang dimulai dari pengertian secara umum hingga dari para ahli. Jasa pengiriman uang atau transfer secara umum adalah jasa bank dalam pengiriman uang dari suatu tempat ke tempat lain oleh permintaan pihak ketiga yang ditunjukkan kepada penerima di tempat lain, atau dengan kata lain merupakan salah satu jasa perbankan kepada masyarakat di mana bersedia meneruskan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang untuk ditunjukkan kepada pihak lain atau perusahaan atau perorangan di tempat lain. Dan yang kedua, pengertian jasa pengiriman uang menurut para ahli. Yang pertama menurut N. Lavoliwa dan Daniel S. Kuswandi tahun 2000 sampai 1996. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang sebagai penerima transfer. Yang kedua menurut Melayu Hasibuan, transfer adalah pengiriman uang antar kota atau antar negara yang dilakukan melalui bank. Dan yang ketiga menurut Pak P. Suhardi, transfer adalah amanat yang diberikan kepada bank untuk melakukan pengiriman uang dari suatu cabang ke cabang lain kepada bank yang sama atau bank lain untuk dibayarkan kepada rekannya secara tunai atau melalui rekening. Berdasarkan dari ketiga ahli tersebut, pengertian jasa pengiriman uang disimpulkan menjadi jasa pengiriman uang atau transfer adalah salah satu jenis transaksi jasa bank di mana bank pengiring atau remitting bank menerima amanat dari seorang nasabah untuk melaksanakan pengiriman sejumlah uang bagi keuntungan perorangan, perusahaan, nasabah di tempat lain. Sekian definisi dari jasa pengiriman uang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan sedikit materi saya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer. Yang pertama, sebagai pihak pemilik dana, pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengirim uang nasabah, yaitu di mana pihak pengirim. Perkenalkan, nama saya Yusiarnawati. Di sini saya akan membahas jenis-jenis pengiriman uang. Berdasarkan lalu lintas dananya, pengiriman uang dibagi menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Yang pertama kita bahas adalah transfer keluar. Apa sih ini yang dimaksud dengan transfer keluar? Transfer keluar adalah pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain kepada bank lain atau cabang bank sendiri. Setoran transfer dapat berupa uang tunai, pendebitan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, dan warkat lain yang disetujui. Transfer keluar yang dapat dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Keuntungan bagi bank yang melaksanakan transfer keluar adalah sebagai sarana untuk menciptakan pendapatan dalam bentuk komisi, peningkatan pelayanan kepada nasabah, peningkatan pangsa pasar bank, dan promosi lainnya. Pengiriman uang dilakukan oleh bank dengan cara memerintahkan cabang lain untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada penerima yang berdomisili di kota tersebut. Yang kedua, kita akan bahas transfer masuk. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain ke bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerimaan dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan umumnya, bank penerus akan memungut komisi.
Yang pertama, penelitian identitas nasabah. Seperti meminta nasabah memperlihatkan kartu identitas seperti SIM, KTP, atau paspor. Atau meminta nasabah untuk memperlihatkan kartu identitas seperti kartu izin usaha atau NPWP. Yang kedua, pencatatan transaksi. Seperti pencatatan transaksi keuangan adalah proses di mana perusahaan mencatat dengan rinci segala keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan harta, modal, pendapatan, serta beban. Yang ketiga, penyimpanan dokumen transaksi, seperti mengelompokkan jenis bukti transaksi, urutkan tanggal transaksi. Jika transaksi sering terjadi, pisahkan berdasarkan nama. Simpan bukti-bukti tersebut dalam map. Tulis judulnya pada halaman sampul agar mudah dicari. Perkenalkan, nama saya Tinci Indriani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh proses akuntansi pengiriman keluar atau transfer keluar. Merujuk pada contoh, maka pencatatan yang diperlukan transfer keluar adalah sebagai berikut. Pencatatan akan dilakukan di Bank Duta Yogyakarta. Jadi seperti ini bentuk catatan yang akan dilakukan oleh Bank Duta Yogyakarta, yaitu Bank Duta Jakarta akan mendebitkan senilai 215 juta di Giro Yudi dan mengkreditkan uang 200 juta di RAK cabang Jakarta dan mengkreditkan 15.000 di pendapatan komisi transfer. Mengapa demikian? Karena Bank Duta Yogyakarta menerima amanat dari nasabah Giro Tuan Yudi untuk mentransfer dananya senilai 200 ke Bank Omega untuk tabungan Santi. Untuk transfer ini, nasabah dibebani komisi transfer 15.000 atas beban giro. Jadi seperti ini dia. Sekian penjelasan saya mengenai proses akuntansi pengiriman uang keluar. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan proses akuntansi pengiriman uang masuk atau transfer masuk. Merujuk pada contoh sebelumnya di transfer keluar, maka pencatatan yang diperlukan untuk transfer masuk sebagai berikut. Pertama-tama, pencatatan akan dilakukan di Bank Duta Jakarta. Jadi seperti ini bentuk pencatatan yang akan dilakukan oleh Bank Duta Jakarta, yaitu Bank Duta Jakarta akan mendebitkan uang senilai 200 juta tersebut di RAK cabang Yogyakarta dan mengkreditkan uang tersebut di Giro BI. Mengapa demikian dan mengapa tidak langsung di Bank Omega Jakarta? Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya di transfer keluar bahwa kantor cabang di luar kota akan berhubungan dengan bank tertuju melalui clearing. Clearing sendiri di Indonesia jika melalui antar bank akan dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Oleh karena itu, uang tersebut akan dikirim dahulu di Bank Indonesia, bukan di Bank Omega Jakarta. Jadi konsep pencatatannya ini sama seperti yang kita pelajari di akuntansi pada umumnya, yaitu kita ibaratkan uang senilai 200 juta tersebut adalah sebuah pendapatan. Kita ketahui jika pendapatan berkurang akan didebit, sedangkan jika bertambah akan dikredit. Jadi, uang tersebut yang awalnya berada di cabang Yogyakarta yang selanjutnya dikirim di Bank Indonesia akan menjadi debit karena telah berkurang dari bank cabang Yogyakarta dan akan bertambah di Bank Indonesia yang akan menjadi kredit. Selanjutnya pencatatan akan dilakukan di Bank Omega Jakarta selaku bank penerima transfer masuk yang ditunjuk untuk nasabah tabungan atas nama Santi.
Jadi seperti ini pencatatannya, yaitu ketika Bank Indonesia telah mengirimkan uang tersebut ke rekening yang ada di Bank Omega Jakarta atas nasabah tabungan bernama Santi. Jadi konsepnya sama seperti yang dilakukan di Bank Duta Jakarta, yaitu setelah Bank Giro BI mengirimkan uang 200 juta tersebut, uang tersebut yang awalnya kredit sekarang menjadi debit jika dicatat melalui Bank Omega Jakarta dan menjadi kredit di tabungan Santi karena uang tersebut telah diterima atau telah masuk di rekening Santi. Sekian penjelasan saya mengenai proses akuntansi pengiriman uang masuk.